Malam ini aku mau cerita tentang salah satu tokoh nyata paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Serius, ini bukan urban legend, bukan hantu, bukan cerita karangan. Ini kisah nyata tentang seorang wanita bangsawan yang dipercaya telah membunuh bukan 5 orang, bukan 10 orang, tapi ratusan orang. Bayangkan, membunuh ratusan orang. Gimana coba? Namanya Elizabeth Bathory. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar, tapi hari ini aku bakal ceritain versi lengkapnya, detail yang bikin kalian mikir, ini orang kok bisa sekejam ini? Sebelum kita mulai, siapkan kopinya dan siapkan cemilannya. Dan yang belum subscribe, mari subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Elizabeth lahir pada tahun 1560 di Hungaria. Dari kecil, dia sudah beda dari anak-anak lain. Pertama, dia berasal dari keluarga super kaya, super berpengaruh. Bayangkan aja, keluarga punya istana, tanah di mana-mana, tentara sendiri. Intinya, dia hidup di dunia yang gak tersentuh hukum. Bayangkan, gimana coba kalau kalian jadi kayak Bathory ini? Udah punya pengaruh dan orang kaya. Tapi ada satu hal lagi, Elizabeth tumbuh dengan temperamen aneh. Dari kecil dia sering menyiksa pelayan, marah hanya karena hal sepele, dan suka melihat orang kesakitan. Jadi ya, bayangkan anak kecil dengan kekuasaan tapi nggak punya empati. Beberapa saksi bahkan bilang dia pernah tertawa saat melihat kuda yang terluka. Aneh nggak? Gimana menurut kalian? Tapi pada saat itu tidak ada yang berani menegur, karena siapa yang berani juga marahin anak bangsawan kayak dia? Cobalah kalian tiba-tiba jumpa Bathory, sementara Bathory ini orang berpengaruh dan orang bangsawan. Dia ngelakuin kesalahan, coba kalian marahi, berani nggak kalian? Oke, kita lanjut. Saat masih 15 tahun, dia menikah dengan bangsawan lain bernama Ferenc Nadasdy. Pernikahan besar, pesta besar, pokoknya mewah semua. Elizabeth tinggal di sebuah kastil besar di pegunungan. Kastil ini nih, nanti yang bakal jadi tempat banyak kejadian gelap. Jadi maka dari itu, tetap terus tonton video ini sampai akhir. Suaminya jarang di rumah karena dia sibuk perang, sementara Elizabeth sendirian di kastil yang luas itu. Nah, ini awal dari semuanya. Tanpa ada yang ngawasin, Elizabeth nih mulai melakukan hal-hal aneh. Dia mulai menyiksa para pelayan muda. Bukan cuma marahin, tapi nyiksa fisik bro. Dicambuk, ditarik rambutnya, dipukul pakai kayu. Awalnya tuh hanya beberapa kasus, tapi lama-kelamaan makin sering dan makin parah. Dan karena pelayan-pelayan itu rakyat biasa, hilangnya mereka nggak ada yang peduli. Zaman itu beda guys. Kalau kamu pelayan, nyawamu ya cuma dianggap tambahan. Tapi kalau sekarang kan udah zaman modern, udah beda konsepnya. Ini bagian yang bikin cerita ini makin gelap. Elizabeth dikenal sangat peduli dengan kecantikan. Ya wajar, cewek namanya kan. Dia percaya bahwa wanita bangsawan harus cantik, bersih, dan sempurna. Jadi dia mulai cari cara agar wajahnya tetap muda. Suatu hari ada kejadian yang jadi legenda. Salah satu pelayan dikatakan menarik rambut Elizabeth saat menyisir. Elizabeth marah besar. Dia tampar pelayan itu sampai pelayan itu mimisan. Darahnya jatuh ke tangan Elizabeth. Dan Elizabeth ini merasa kulit di tangannya terlihat lebih halus. Aneh, ini udah gila nih orang. Itu tuh versi legendanya. Tapi menurut kesaksian pengadilan, sejak kejadian itu Elizabeth mulai terobsesi menggunakan darah gadis muda sebagai perawatan kecantikan. Gila nggak bro? Darah dijadikan untuk kecantikan. Tapi dia punya kekuasaan untuk melakukannya. Jadi apa yang nggak bisa sama dia? Yang pertama, dia bangsawan, dan dia juga orang berpengaruh pada saat itu. Namanya punya kerajaan.
Setelah itu, pelayan-pelayan muda mulai hilang satu persatu. Banyak yang ditemukan dalam kondisi tragis. Tubuhnya penuh luka, beberapa tanpa darah. Ada yang membeku luar karena disuruh berdiri telanjang saat musim dingin. Gila enggak tuh? Ada yang dibakar, ada yang ditusuk dengan jarum-jarum kecil. Ini kalau orang udah gilanya udah keluar biasa, tapi cuman lagi udah bangsawan ya kan. Yang bikin ngeri, Elizabeth tidak sendiri. Dia punya beberapa pembantu setia yang ikut bantu penyiksaan itu. Bayangkan ya, itu kastil besar, gelap, angker, dan setiap malam ada jeritan dari ruang bawah tanah. Tetangga-tetangga kastil kadang dengar, tapi nggak berani lapor. Karena siapa yang mau melawan bangsawan sekaya dia coba? Korban terus bertambah, awalnya dari kalangan pelayan miskin. Tapi lama-kelamaan, Elizabeth mulai mengambil gadis-gadis muda dari desa. Dia janjiin pekerjaan, tapi begitu mereka tiba di kastil, mereka nggak pernah pulang lagi. Total korban yang tercatat secara resmi 650 orang. Gila, bayangin bro, 650 orang. Jadi jumlah itu berdasarkan catatan harian Elizabeth sendiri yang ditemukan di kastil. Ngeri nggak? Coba kita lanjut. Akhirnya pemerintah mulai curiga, banyak keluarga desa kehilangan anak. Beberapa pelayan berhasil kabur dan memberi kesaksian tentang apa yang terjadi. Tahun 1610, pemeriksaan besar dilakukan. Ketika pejabat kerajaan masuk ke kastil, mereka menemukan hal yang bikin mereka muntah. Mereka menemukan tubuh korban di ruang bawah tanah. Beberapa masih segar, beberapa sudah membusuk, dan beberapa nggak bisa lagi dikenali. Gila enggak? Apa aja yang udah dibuat di situ coba? Di ruang penyiksaan ditemukan alat-alat besi, paku, cambuk, dan meja seperti tempat eksekusi. Semuanya nyata, semua terdokumentasi. Dan Elizabeth, dia enggak menyangkal, dia hanya bilang bahwa semua itu bagian dari pendidikan disiplin. Wah, gila enggak itu? Bagian dari kedisiplinan. Gila nih memang udah orang. Pertanyaannya, kenapa dia tidak dihukum mati? Coba. Jawabannya jelas, karena dia bangsawan, bos. Ya kalau bangsawan semua bebas. Kalau rakyat biasa melakukan pembunuhan satu orang aja, hukumannya bisa mati. Tapi Elizabeth, dia membunuh ratusan dan tetap tidak dijatuhi hukuman mati. Ya namanya orang kaya bebas, bro. Pengadilan memutuskan dia dikurung di dalam kastilnya sendiri. Di kamar yang jendelanya di semen, hanya ada lubang kecil untuk memberi makanan. Dia hidup di sana sendirian dengan kesadarannya sendiri sampai dia mati 4 tahun kemudian. Bayangkan coba, wanita yang begitu kejam akhirnya mati terisolasi sendirian tanpa cahaya, hanya ditemani suara kastil yang dingin. Beberapa dari kalian mungkin mikir, kenapa sih kisah ini begitu terkenal? Karena jelas ini bukan fiksi, ini bukan mitos vampir, dan ini bukan legenda hantu. Ini manusia yang punya kekuasaan, tapi tidak punya empati. Dan ketika manusia seperti itu dikasih kekuasaan terlalu besar, hasilnya bisa lebih mengerikan daripada hantu manapun. Kastil Elizabeth Bathory sampai sekarang masih berdiri. Beberapa turis bilang mereka pernah dengar suara jeritan dari dalam ruangan bawah tanahnya. Beberapa bilang mereka lihat bayangan wanita berbaju panjang berjalan di koridor. Gila enggak tuh? Ya tapi entah itu beneran atau cuma cerita. Yang pasti kengerian yang dia tinggalkan itu nyata. Nah guys, itulah kisah nyata Elizabeth Bathory, Countess of Lodz, salah satu tokoh paling mengerikan dalam sejarah dunia. Coba kalian bayangin kalau kejadian kayak gini terjadi sekarang, kira-kira media bakal kayak apa? Dan kenapa menurut kalian seseorang bisa berubah sekejam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian mau aku ceritain tokoh mengerikan lainnya, tinggal tulis atau bisa langsung DM aku.
Oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekali lagi karena subscribe itu gratis. See you.